Udahlah urusan dana desa aja acak adut, masih banyak kepala desa itu buat nyawer LC, duit dana desanya, dikasih lagi duit pakai Koperasi Merah Putih. Ini sebenarnya mau ngapain program Koperasi Merah Putih ini, Bang? Kalau dia ekonomi rakyat gotong royong harusnya seluruh jenis usaha Koperasi yang disebut dengan bisnis bisa koperasi. Faktanya kan pendidikan bisnis nih. Bisnis. Ya, rumah sakit faktanya bisnis kan. Bisnis. Kenapa nggak ada wujud-wujud koperasi? Yang gue dengar, Bang, soal Koperasi Merah Putih ini ada program terselubungnya sebenarnya. Ini katanya mau naruh duit-duit judol di sini, Bang. Biasanya kalau presiden mengatakan bahwa tidak ada reshuffle, akan ada reshuffle. Bener. Bener nggak presiden lama tuh masih setengah berkuasa sebenarnya, Bang, di rezim ini? Itu nih pertanyaan kita semua. Sebenarnya bukan istilahnya setengah berkuasa, berpengaruh. Masih berpengaruh. Ya, kalau kita lihat dan periksa kenyataannya sih, justru menteri-menteri itulah yang memperlihatkan mereka berpengaruh kan. Gaya kepemimpinannya para menteri ini dalam menerjemahkan visi misi presiden itu begitu buruk sampai harus bertanya ke presiden yang lama. Kasihan. Orang khawatir sama wapres kita itu bukan khawatir dengan kemampuan wapres kita itu. Tapi khawatirnya pengaruh itu adalah soal bahwa kalau ada apa-apa dengan presiden kita, dia yang ban jadi serep yang kurang bagus. Betul. Ya. Tapi apakah itu pilihan dirimu kan? Iya. Ada satu isu menarik juga nih, yang selama ini jadi concern saya sebenarnya, Bang. Soal pembentukan Koperasi Merah Putih, Bang. Oh ya. Nah, ini soal pembentukan Koperasi Merah Putih ini juga agak lucu nih, kalau gue lihat, Bang. Ya. Abang sebagai orang yang tahu dari dalam mungkin bisa cerita sama kita. Yang pertama, Koperasi Merah Putih ini diserahkan atau diperuntukkan langsung ke desa. Sementara desa juga punya badan usaha sendiri, ada BUMDes, ada unit usaha yang lainnya. Terus berikutnya inisiatif Koperasi Merah Putih ini katanya akan dikucurkan uang juga, langsung ke bawah. Udahlah urusan dana desa aja acak adut, masih banyak kepala desa itu buat nyawer LC, duit dana desanya, dikasih lagi duit pakai Koperasi Merah Putih. Ini sebenarnya mau ngapain program Koperasi Merah Putih ini, Bang? Perintah konstitusi kita itu memang mengatakan bahwa badan usaha koperasi itu badan usaha yang harus dikembangkan oleh negara kita. Oke, benar. Jadi itu udah nggak ada debat ya. Jadi perintah konstitusi pendiri bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun negara kita mencoba membangun koperasi, hasilnya koperasi nggak pernah maju kan. Selalu ada di pinggiran. Betul. Dan di negara-negara lain yang tidak mencantumkan koperasi di konstitusinya, justru koperasi makin maju gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi hanya niatan dari pemerintah bahwa dia turun tangan langsung hendak membuat koperasi yang berkembang, lalu di backup permodalannya, di backup jenis bisnisnya dan lain sebagainya yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini, saya setuju di satu titik itu. Jadi memang perintah konstitusinya begitu, siapa yang harus jalankan? Ya presiden memerintahkan menteri koperasi, kemudian memandang bahwa desa yang paling banyak terpinggirkan, ditaruh di desa. Berhenti di situ. Nah, lalu ketika ditanya, apakah proses membangun Koperasi Merah Putih yang semacam ini sudah tepat? Kejar jumlahnya, yang penting status badan hukumnya udah ini, kemudian disiapkan dananya sebanyak mungkin, jenis bisnisnya ditentukan oleh pemerintah. Kalau jenis bisnisnya ditentukan oleh pemerintah khususnya untuk barang-barang yang bersubsidi dan lain sebagainya, mungkin di situ ada tepatnya. Tapi kalau caranya itu minim partisipasi, minim pengawasan publik, kemudian tidak disiapkan sumber daya secara benar, ya ini tentu bakal punya kemelut di masa depan. Pasti. Jadi di titik ini kita bisa katakan bahwa pemerintah harus hati-hati menyiapkan langkah barang ini untuk supaya jalan. Tapi kalau hanya sekedar niat baik,
berencana membangun koperasi, sudah sejak dulu negara kita itu punya niat baik itu gitu. Tapi niat baik dengan langkah-langkah ngasih duit dan lain sebagainya ya agak berulang ini ya di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru ada namanya Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa itu banyak didorong dengan jenis proyek, hasilnya kan agak gagal. Betul. Ya. Justru koperasi-koperasi pionir di tingkat rakyat itu berguguran. Saya kasih contoh, dulu ada koperasi batik Pekajangan. Sebelum ada KUD jenisnya tekstil di Pekajangan itu, KUD-nya si tekstil Pekajangan itu sangat baik. Mereka punya puskesmas sendiri, mereka punya balai pertemuan, anggotanya banyak, industri tekstilnya maju, batiknya maju gitu. Tetapi setelah dipaksa harus berbentuk KUD, Pekajangannya turun, KUD-nya juga kacau balau. Karena dikontrol oleh pemerintah. Karena barang-barangnya itu disediakan oleh pemerintah, kapasnya dan lain sebagainya. Dan pendekatan proyek itu selalu bertemu dengan jatah-jatahan, kan? Betul. Nah itu poinnya. Akhirnya ya rusak. Jadi sebenarnya kalau mau kita periksa dengan cara gitu kan kita bisa lakukan apa yang disebut dengan antisipasi. Antisipasi pertama, jangan kejar jumlah. Antisipasi kedua, tentukan bisnis yang paling memungkinkan terlebih dahulu. Misalnya khusus di Pulau Jawa, itu barang-barang yang bersubsidi seperti pupuk, seperti tabung gas dan lain sebagainya mungkin bolehlah disalurkan oleh koperasi-koperasi merah putih. Tapi untuk di daerah-daerah tertentu seperti kebun sawit, kemudian perikanan dan lain sebagainya, siapkan SDM-nya, kerjasama sama IPB mungkin, kerjasama sama kampus, kerjasama dengan permodalan yang baik, sehingga koperasi-koperasi itu bisa punya perkebunan sawit yang modern, hilirisasi sawit dimiliki koperasi merah putih itu, perikanan juga begitu, siapkan dulu listriknya untuk cold storage dan lain sebagainya. Jadi agak sistematis. Tapi kemudian peran BUMDes gimana dong, Bang? Kan kita ada BUMDes juga di Undang-Undang Desa. Ya itu kesalahan BUMDes kita. Dulu waktu BUMDes itu dibuat harusnya sejak awal konsepnya kayak koperasi. Konsep BUMDes itu hanya koperasi. Namun kan menteri waktu itu membuat BUMDes itu boleh apa aja. Boleh koperasi, boleh PT, boleh yang lainnya. Ya akhirnya sekarang tumpang tindih. Ya. Jadi sebenarnya regulasinya juga sangat belum clear berarti. Belum clear. Sebenarnya koperasi merah putih itu udah ada cantolan undang-undangnya belum, Bang? Atau hanya sebatas keputusan presiden atau menteri aja tuh? Koperasi kalau bernama koperasi merah putih, wujudnya adalah koperasi unit desa, ya cantolannya undang-undang koperasi yang udah dibatalin dulu itu. Iya benar. Undang-undang koperasi kan dibatalkan Mahkamah Konstitusi, balik ke undang-undang yang lama. Betul. Kan, berarti itu. Nah seharusnya juga pemerintah siapkan dulu lah undang-undang koperasi yang baru gitu loh. Betul, maksud aku operasionalisasinya yang harus clear juga. Ya, tapi itu catatan saya. Benar bahwa pemerintah memang yang ditugaskan oleh konstitusi kita menghidupkan, membesarkan dan memperkuat koperasi. Sediakan SDM-nya, sediakan permodalannya, kemudian proteksi dia di awal. Setelah dia membesar ya ini. Lalu jenis-jenis koperasi juga harus banyak. Sekarang ini koperasi kita begitu minim jenisnya. Paling banyak koperasi simpan pinjam. Itu masalah itu. Paling banyak. Harusnya koperasi produksi ya. Harusnya ya. Biar dia itu berkesinambungan dan berkelanjutan ya, Bang. Kita belum ada media wujudnya koperasi. Iya, kita belum ada rumah sakit, universitas, yang kemudian apalagi yang wujudnya koperasi. Kalau dia ekonomi rakyat gotong royong harusnya seluruh jenis usaha yang disebut dengan bisnis bisa koperasi. Faktanya kan pendidikan bisnis nih. Ya, rumah sakit faktanya bisnis kan. Kenapa nggak ada wujud-wujud koperasi? Bahkan aplikasi kayak transportasi belum ada yang koperasi. Aplikasi-aplikasi orang yang suka Bitcoin hari ini nggak ada yang bentuknya koperasi. Karena orang nggak begitu familiar dengan koperasi, Bang. Dan langsung antipati kebanyakan. Betul. Itu masalah juga itu. Iya. Nah, banyak rentenir bersembunyi di sebutan koperasi. Betul itu problem. Satu lagi nih, Bang, soal koperasi ini. Cuman ini boleh Abang jawab, boleh enggak nih?
yang gue dengar Bang, soal Koperasi Merah Putih ini ada program terselubungnya sebenarnya. Ini katanya mau naruh duit judol di sini Bang. Jadi ada uang judol triliunan yang sebenarnya nggak tahu naruhnya di mana. Nah di sini naruhnya di koperasi ini supaya nanti ini bisa dikapitalisasi karena kan semuanya sentralistik yang saya dengar kan. Bahkan kayak abang tadi bilang programnya aja harus dari atas dari pemerintah supaya nanti uang dana of budget yang gede banget ini bisa dibagi-bagi, ada rumahnya gitu loh di Koperasi Merah Putih ini. Aku belum pernah dengar jadi nggak ada komentar aku. Kan pasti agak berat itu. Iya kan? Agak berat pasti. Maksud saya agak berat. Kecil kemungkinannya karena aku nggak tahu teknisnya ya. Karena yang disebut pendanaan koperasi itu begini. Yang resmi ya. Satu lewat mekanisme kredit bank negara Himbara. Oke, Himbara. Lalu dibentuk koperasi. Betul. Per tahun 1 miliar sehingga ada 5 miliar dalam 5 tahun sebagai modal si koperasi. Dari mana cicilannya kelak? Dari APBDes yang ditransfer ke dana desa sebagai cicilan bisa 20 tahun, bisa 15 tahun dan lain sebagainya. Nah, dengan mekanisme yang sejelas itu naruh duit yang istilahmu tadi duit itu ditaruh di mana gitu loh. Ya kalau misalnya ternyata di Koperasi Merah Putih itu bisa menerima dana hibah misalnya dari luar atau dari pihak kedua, kan itu bisa jadi pintu besar gitu Bang. Ini uang ini kan bisa ditaruh di mana aja nih, di perusahaan mana, perusahaan ini dia naruh juga uang di koperasi untuk beroperasi koperasi. Ya, aku belum pernah lihat itu para mafia berbaik hati. Tiba-tiba mau bantu koperasi. Ntar Bang, dia naruhnya 2028 naruhnya. Iya kita lihat lah Bang soal Koperasi Merah Putih ini. Iya. Karena kayaknya nggak mungkin caranya begitu. Pasti ada cara yang jauh lebih canggih. Oh pasti ada yang lebih canggih Bang ya. Makanya saya juga kayak mikir gimana cara naruh duitnya. Dan kayaknya bukan koperasi tempat naruh. Bukan koperasi naruh duit. Di mana tuh Bang? Kita harus tahu nih duit gelap ini. Mau juga dong nyuci duit ke sini Bang. Oke, ini selanjutnya kita ngomongin soal politik aja lah Bang. Isu-isu terkini politik. Jadi untuk teman-teman semua tahu, Bang Iwan ini salah satu informan kita lah. Kalau soal info-info A1. Info A1, info gelap, info yang harus kita singkap-singkap tabir. Nanya dia dulu nih, Bang, bener nggak nih Bang? Bang, bener nggak nih? Kalau bantah A2 berarti. Kalau bantah A2. Jadi kita itu dulu, karena anak-anak ilmu politik ya, suka banget tuh kita tuh kalau ada info-info A1. Bener nggak nih? Kasak kusuk politik gitu. Jadi kita bisa, kayak kita tuh kalau dapat info lebih cepat tuh kayak kita happy banget tuh kan. Kayak wartawan belum tahu, kita udah tahu. Ini Bang Iwan info aja nih biasanya nih. Nah, yang mau gua tanya itu pertama soal performa kabinet Bang. Ya. Ini memang si Prabowo udah ngomong, katanya nggak mau dia reshuffle dalam waktu dekat. Kinerja menterinya bagus. Itu kan kata presiden. Kita nggak tahu presiden ini sedang mau nyenangin siapa. Cuman kan masyarakat juga nggak goblok-goblok amat Bang. Yang kata presiden bagus itu menurut kita malah banyak banget yang dapat rapor merah, yang nggak tahu kita kerjanya mau ngapain. Itu satu. Yang kedua, bahkan saya pribadi selama ini misalnya Bang, nggak tahu nih menteri ini ada berapa banyak banget. Saking bingung kita nih kerjanya apa nih menteri ini sebenarnya. Kabinet dan wakil kabinet 100 menteri. 100 menteri. 100 kurang dikit lah. Makanya Bang, saya sih berharap Bang Iwan ada masuk satu sih ya kan, biar kita bisa nimbrung satu, yang kementerian mana gitu ya kan. Orang-orang kayak Bang Iwan ini harus ada di dalam. Dalam mana ini? Dalam sistem gitu. Jadi menurut Abang siapa yang akan pertama di reshuffle nih Bang? Atau akankah ada reshuffle dalam waktu dekat? Biasanya kalau presiden mengatakan bahwa tidak ada reshuffle, akan ada reshuffle. Benar. Biasanya. Logika terbalik kita Bang. Kemudian kalau disebut dengan presiden puas, berarti dia tidak puas. Tidak terlalu puas. Benar sekali. Gitu. Benar sekali. Biasanya di Indonesia politiknya begitu. Bener Bang. Saya enggak tahu kan. Bener. Berarti dia tahu. Pandai dia tahu. Ya, benar. Nah, jadi kalau sekarang, tapi kita bicaranya begini.
ekspektasi publik ketemu dengan kinerja, lalu kemudian ketemu lagi dengan pencapaian visi misi presiden dalam menghitung kinerja itu. Nah, kalau kita periksa ya, kabinet kita ya kurang moncer hari ini. Betul. Ya, pertumbuhan ekonomi turun, kemudian ekonomi kita nggak berjalan, PHK ada di mana-mana gitu. Jadi kalau orang yang harusnya banyak dilakukan reshuffle di titik-titik itu, nah kelihatannya sih di area-area yang ada kata kuncinya ekonomi. Gitu. Kemudian kalau kita periksa lagi bahwa ekspektasi publik itu agak happy dengan kinerja penegakan hukum. Penegakan hukum yang di bawah presiden ada 2, kejaksaan dan kepolisian. Ya, kalau kita lihat yang di kejaksaan beritanya sih bagus-bagus terus ya. Tapi apakah sosoknya sudah juga bagian dari apa yang disebut dengan pencapaian? Ya kita agak misteri nih. Tapi yang di dunia hukum ekspektasi publik juga kurang moncer gitu ya. Hanya mungkin kejaksaan yang beritanya lumayan diterima, banyak sekali agenda-agenda pemberantasan korupsi khususnya yang dilakukan oleh kejaksaan. Tapi sekali lagi, apakah itu benar-benar seperti yang diinginkan oleh presiden, kekuasaan itu kita belum tahu. Nah, yang kata kunci ketiganya saya kira di soal-soal yang terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur kita itu kayak rumah dan lain sebagainya itu sepertinya kurang bahagia lah gitu pergerakannya. Soal tanahnya belum disiapkan, permodalannya belum disiapkan, kemudian di lokasi-lokasi itu siapa yang akan bangun dan lain sebagainya. Bahkan ke soal yang teknis misalnya tiba-tiba rumah 18 meter persegi atau 14 meter 14 Bang, ya, 14. Lebih kecil lagi Bang. Lebih kecil lagi ya? Iya, 14 meter. Itu udah viral tuh Bang. Udah viral. Nah, kira-kira kalau ekspektasi publik di sana sama nggak dengan ekspektasinya pemerintah? Tebakan saya sih sama. Tebakan loh ini ya statusnya, bukan informasi. Tapi juga tebak-tebakan. Tapi jahat sih Bang, rumah 14 meter persegi itu luasnya gimana sih Bang? Kecil banget loh itu. Ngalahin kosan loh itu. Ini kita mau bangun keluarga apa gimana sebenarnya nih Pak pemerintah nih? Ya itu imajinasi yang sangat rendah dan saya katakan itu konyol. Konyol Bang, menghina malah kalau kata saya. Ya. Jadi kalau di luar negeri itu, di negara-negara yang agak maju, per kapita ruang itu 27. 27, berarti kan ya, di Indonesia 9 kan. Ya. Di Indonesia 9. Makanya kalau 2 orang 18, 3 orang 21 gitu-gitu ya. Pokoknya perkalian 9. Betul. Lah kalau perkaliannya 2 orang mungkin dia mengharapkan banyak lajang-lajang. Makanya di wah, kasihan Bang kalau ada yang mau beli rumah itu. Ya. Kecil banget, saya lihat marketnya kemarin. Jadi kalau saya lihat, pandangan saya pribadi sih ngelihatnya, satu dari sisi ekonomi, capaian pemerintah yang harusnya bagus dari sisi penegakan hukum kurang bagus, dan yang ketiga program-program strategis khususnya rumah nggak tercapai gitu ya. Ya sebaiknya fokuslah di sana gitu. Kalau yang lain sepertinya nggak terlalu banyak disorot publik. Kalau soal menteri-menteri yang terindikasi terlibat kasus itu bakal didepak atau pasang badan lagi nih presiden? Sepertinya yang terlibat kasus nggak harus di backup ya. Biarin aja. Masuk sendiri. Beda geng bro. Beda geng. Nah, karena Bang Iwan udah nyinggung beda geng, pertanyaan terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir buat Abang. Ya. Bener nggak presiden lama tuh masih setengah berkuasa sebenarnya Bang di rezim ini? Itu nih pertanyaan kita semua. Sebenarnya bukan istilahnya setengah berkuasa, berpengaruh. Masih berpengaruh. Ya, kalau kita lihat dan periksa kenyataannya sih, justru menteri-menteri itulah yang memperlihatkan mereka berpengaruh kan. Iya benar. Jadi kita agak nyantai aja bilang. Benar. Sowan ke sana, ya. minta pendapat dan lain-lain. Jadi pertanyaanmu udah dibantah, udah
diperkuat oleh Ya, fakta-fakta. makanya kita nggak usah malu-malu lagi sebenarnya ngomongin itu kan. Menteri itu sebenarnya menunjukkan itu. Atau jangan-jangan mereka tuh mungkin selama ini mau lepas susah gitu bang, jadi dia nunjukin aja tuh biar Prabowo tahu nih kami masih sering dipanggil nih selamatin dong atau gimana. Kami pengen satu aja sebenarnya bosnya, cuma yang ini manggil mulu gimana dong. Gaya kepemimpinannya para menteri ini dalam menerjemahkan visi misi presiden itu begitu buruk sampai harus bertanya ke presiden yang lama. Kasian. Kalau performa wapres bang? Terakhir pertanyaan saya. Performa wapres bang? Kita belum pernah punya wapres yang bagus selain Bung Hatta. Oh termasuk JK dong bang. Ya kan? Berat dibandinginnya sama Bung Hatta bos. Loh katanya lebih baik dari Bung Hatta. Ada yang pernah bilang begitu kan? Kalau saya bilang kita belum pernah punya wapres yang baik selain Bung Hatta. Aduh berat. Bukunya Bung Hatta lebih banyak daripada tambang nikel bos. Bung Hatta nggak ngomong hilirisasi memang, cuman pengetahuannya. Orang khawatir sama wapres kita itu bukan khawatir dengan kemampuan wapres kita itu. Tapi khawatirnya itu adalah soal bahwa kalau ada apa-apa dengan presiden kita, dia yang ban serep yang kurang bagus. Betul. Ya. Tapi apakah itu pilihan dirimu kan? Iya. Rahasia bang. Kan prinsip pemilu kan rahasia bang. Ya, rahasia. Yang perintah gimana ya? Ya. Oke bang, makasih banyak bang Iwan. Sama-sama, udah berbagi perspektif sama kita. Pokoknya nanti kalau ada isu-isu terkini kita ngobrol lagi bang. Siap. Info A1 kita ngobrol lagi. Kita kasih A setengah nanti. A setengah supaya publik tercerahkan bersama Bang Iwan Nurdin. Oke, makasih bang ya. Siap, sama-sama. Sampai ketemu lagi bang. Sampai ketemu.